Oke, Bismillah kita mulai ya. Bismillah kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat malam mahasiswa semuanya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa mengganti perkuliahan kita yang seharusnya dilaksanakan di hari Jumat kemarin ya. Oke, langsung saja karena waktunya juga terbatas karena kita memakai Zoom biasa dan pada malam hari ini kita akan sedikit review ya apa yang sudah kita sampaikan. Ini slide-nya sudah terlihat semua ya. Aman ya. Sudah, Pak. Oke, karena apa ini namanya kemarin saya belum menyampaikan slide ya. Ini kita coba saya berikan slide bahwa yang saya sampaikan di sejarah ekonomi Islam biasanya tiga poin utama ini. Tiga poin utama yang mahasiswa perlu memahami kerangka besar dari tema ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang pertama adalah latar belakang adanya ekonomi Islam. Ini berkaitan dengan adanya sistem ataupun ide, ya, sistem ataupun ide mengenai adanya teori ekonomi selain Islam yang ada di dunia itu ya. Nah, kemudian di situ kita juga kemarin kita sudah membahasnya di tatap muka secara komprehensif ya bahwa ada banyak hal yang membuat kita berpikir tentang kesejahteraan manusia, tentang teori-teori yang ada ini, tentang ketidakadilan, tentang adanya apa ini namanya penerapan-penerapan yang menyengsarakan gitu. Ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau kita membuka bahwa di peradaban manusia ini telah terjadi perkembangan ilmu yang sangat luar biasa dan di zaman-zaman terdahulu ada istilah-istilah terjadinya zaman modern. Kemarin kita lompat lompat ke zaman modern. Di situ ada muncul teori-teori yang membentuk sebuah ilmu dan sistem sekarang ini di zaman kita saat ini ya. Itu dipakai sampai saat ini. Jadi dimengwujud kepada ekonomi Islam. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah mempelajari sejarah syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah ke Madinah. Nah, nanti malam ini insya Allah kita akan membahas tentang poin kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenal pendekatan-pendekatan pengembangan teori ekonomi Islam di perguruan tinggi. Nanti kita akan apa ini namanya akan mempelajari teori-teori Islamisasi ilmu pengetahuan ataupun integrasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini gambaran ya, gambaran mengenai eh, ekonomi di dunia yang populer yang dan apa ini namanya dan pengemasannya adalah kritis ya, analisis kritis. Bahwa ekonomi dunia didominasi oleh teori ekonomi apa ini namanya klasik yang dibawa oleh Adam Smith di dalam karyanya The Wealth of Nation. Juga beberapa peneliti eh, menegaskan bahwa fenomena ini juga didukung oleh eh, apa ini namanya karyanya Max Weber ya. Max Weber yang judulnya adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
Ini adalah buku yang memberikan penjelasan bagaimana etika Protestan. Kita tahu Protestan adalah agama ya, agama yang ada di Barat itu berdampingan ya, berjalan berdampingan dengan spirit of capitalism sehingga terjadilah sebuah sistem yang besar yang benar-benar eh, bisa kita lihat secara luarnya ya apa itu namanya memang mereka mengalami kemajuan gitu kan ya. Nah, itu rincian bahwa di tengah itu adalah rincian ya, rincian dari konsepnya Adam Smith yang secara globalnya ya. Jadi dia begins by stating that the greatest improvement in the productivity power of labor lie in the division of labor. Jadi salah satu teori-teori besar dari The Work of Nation adalah division of labor. Contohnya misalnya pembagian kerja spesialisasi kerja itu ya misalnya kita bisa lihat di pabrik itu ya. Di pabrik itu ada pembagian kerja, ada yang bagian packing sendiri, bagian quality control sendiri. Itu adalah awal-awalnya dulu yang menggagas adalah sistem ekonomi Adam Smith ini, division of labor. Ketika seseorang itu menjadi fokus di satu pekerjaan tertentu, maka dia semakin lama akan menjadi semakin mahir, kan gitu. Setiap hari dia kerjanya packing terus, maka dia akan semakin mahir dalam packing dan produktivitasnya akan semakin cepat. Tapi gajinya sama saja. Nah, itu nanti ada pandangan-pandangan kritis gitu ya. Oh, divisi ini memang produktif sih, tapi di sisi lain kadang menghilangkan manusia. Jadi manusia itu kayak robot gitu ya. Bekerja satu hal saja, mengurangi atau memotong, mengkerdilkan kreativitas manusia karena kerjanya sama saja. Itu salah satunya. Sebenarnya ada tiga atau empat tempat apa ini namanya empat eh, garis besar lah dari The Wealth of Nation. Di sini fokus ke division of labor. Nah, ekonomi itu berjalan eh, semakin besar, kemudian muncul seorang pemikir, bisa dikatakan secara singkat alirannya adalah sosialis ya, sosialis. Terus dia menulis buku Das Kapital. Das Kapital isinya apa? Mengkritik tentang Adam Smith dengan karya The Wealth of Nation-nya itu dan sistem-sistem yang telah tercipta dari teori-teorinya Adam Smith tersebut. Munculnya istilah kapitalisme itu adalah tulisannya Karl Marx, bukan Adam Smith. Adam Smith tidak berbicara kapitalisme, tapi hasilnya itu kan Marx mengatakan bahwa mereka membuat sebuah sistem kapital gitu. Dan muncul sistem kelas, muncul sistem alienasi dan lain sebagainya itu dari Marx ya. Dari Karl Marx perjuangan-perjuangan orang pinggiran dan sebagainya. Teman-teman semua kalau ada yang pernah membaca buku-buku seperti itu sebagian orang mengatakan buku-buku kiri gitu ya, buku-buku kiri tentang sosial-sosial itu hati-hati ya kadang ternyata penulisnya itu adalah orang-orang yang mengagumi Karl Marx gitu. Kalau kita tidak banyak wawasan dan agama Islam kita belum sampai kepada ya, intelektual gitu ya, belajar Islamnya masih eh, ya, apa itu namanya secara ritual gitu. Kita belum belajar pemikiran Islam yang punya dasaran yang kuat melihat beberapa fenomena isme-isme dan gejala-gejala modern yang di luar apa ini namanya di luar eh, apa ya di luar pembahasan ritual gitu. Itu kita harus belajar Islam sampai tingkat intelektual. Kalau kita nggak punya wawasan ke situ, kita membaca buku-buku kiri nanti takutnya bisa terbawa arus. Ya, ini review sedikit apa yang kita bicarakan kemarin bahwa sistem dunia sebenarnya tidak baik-baik saja dan didominasi oleh berbagai macam teori dan sistem yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Intinya di situ ya, kita harus tahu bahwa ekonomi kita banyak didominasi oleh barang-barang asing ya, biasanya gitu ya, barang-barang asing dari selain Islam. Dan
kesimpulannya bahwa peradaban Islam mengalami malaise atau sebuah keterpurukan ya, lesu, tidak berdaya, dan terhegemoni. Contohnya adalah adanya uang kertas atau mata mata uang asing, mata uang berbeda selain mata uangnya Islam, dinar dan dirham. Itu sudah sangat jelas sekali bahwa umat Islam itu mengalami hegemoni ya, dipengaruhi oleh orang lain, dipengaruhi oleh peradaban lain. Jadi memang seperti itu ya. Ini beberapa koin-koin emas menjadi dinar dirham itu ada la ilaha illallahnya gitu ya, ada kata Allahnya dan sebagainya. Terus sebagian kita ada yang wah ini mata uangnya ada la ilaha illallahnya, ini radikal gitu ya. Itu semua adalah hasil dari hegemoni itu ya. Ada orang mau pakai yang mata uang ada la ilaha illallahnya dianggap radikal itu misalnya. Wah ini buat negara Islam gitu. Nanti gini gini gini. Nah, itu adalah hasil dari hegemoni itu ya, hegemoni itu sendiri. Secara mental kita terjajah. Kita tidak tahu atau terpisah dengan konsep peradaban Islam yang murni terdahulu itu seperti ini loh. Islam itu hidup dengan pandangan dunia, syariat dan sistem, dan di dalam kehidupan ekonomi punya mata uang sendiri. Dan memang seperti itu, ini tidak dibeli-belikan dan tidak tidak berbahaya sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan dulu ini kok ada la ilaha illallah ini radikal, lah itu adalah asumsi-asumsi dari orang yang Islamofobia itu ya, Islamofobia. Sekarang kita hidup tidak seperti itu ya. Kenyataannya kita tetap mengikuti dolar. Meskipun kalau kita membaca membaca pergerakan ekonomi sekarang itu luar biasa ya. Dolar juga sedang bertabrakan dengan Cina gitu ya. Dengan perang mereka itu banyak meme-meme mengenai Amerika dan Cina, muncul muncul strategi baru, uang apa ya saya lupa ya, yang lebih dipengaruhi oleh minyak. Jadi tidak dipengaruhi oleh dolar gitu, naik turunnya gitu dan seterusnya. Tapi dolar tetap menjadi salah satu mata uang dunia yang mempengaruhi dunia-dunia lain. Ini adalah salah satu contoh bahwa ekonomi kita sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi mengalami eh, terhegemoni ya. Seperti itu ya. Aman ya. Ini materinya aman ya. Ini mohon maaf juga ya teman-teman semua, ini saya off cam untuk agar sinyalnya stabil. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat ya. Sebelum kita masuk ke bagian kedua mengenai eh, mata kuliah sejarah ekonomi Islam yang dimulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan biar bisa di share ke kolom komentar, nanti kita akan bahas. Aman ya, ini bisa lanjut. Hmm. Sudah 34 mahasiswa. Oke. Totalnya berapa ya? 40? Enggak sih. 40 ya? Oke, kita lanjut ya karena apa ini namanya? Waktunya juga terbatas, jadi mohon maaf apa itu mungkin materinya terlalu cepat atau gimana itu, mohon maaf ya. Oke, jadi kita solusinya adalah fokus. Oke, kita lanjut saja, yakni tentang bagian kedua. Ya, bagian kedua mempelajari sejarah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah ke Madinah. Apa itu teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, bahwa kita beralih dari pembahasan saya yang membahas masa kini ya, ekonomi masa kini, banyak masalah dan sebagainya. Ya, kita mulai masuk ke
pembahasan ekonomi dari peradaban Islam yang dimulai dari paling awal. Beberapa peneliti di ekonomi Islam biasa menempatkan pembahasan ini di awal, bahwa yang pertama yang perlu kita pahami ketika Islam itu datang, ya, ketika Islam itu mulai tumbuh, syariat Islam itu mulai diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadi beberapa hal atau terjadi penerapan syariat itu yang bersinggungan langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial. Jadi materi yang ada di sini itu adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah mungkin bagi teman-teman yang belum pernah tahu, Sirah Nabawiyah itu adalah sebuah disiplin, ya, sebuah ilmu yang kompetensinya mengumpulkan apa itu namanya, kita belajar mengenai apa-apa yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarahnya Nabi, bagaimana beliau hidup, kemudian bagaimana beliau menjalani kehidupannya, eh, ya dibahas mengenai secara komprehensif, ya, dari sifat-sifatnya, etika dan moral. Jadi pembahasannya eh, Nabi mulai lahir, sebelum kenabian itu diceritakan keluarganya dan lain sebagainya, kehidupan-kehidupan di zaman itu dijelaskan. Namanya Sirah Nabawiyah. Beberapa kajian-kajian ini sudah banyak ya di masjid, mungkin bagi teman-teman semua yang dari pondok pesantren ataupun yang suka menghadiri kajian, mungkin ya harusnya sudah familiar tentang Sirah Nabawiyah. Ada buku-buku khusus juga, teman-teman semua di sini, para ulama, para ustadz asatidz semua merekomendasikan kita minimal sekali, ya, membaca Sirah Nabawiyah. Ini menjadi catatan bagi teman-teman semuanya, ya, catatan sendiri, info bahwa materi Sirah Nabawiyah ini perlu kita pelajari sebagai seorang Muslim agar kita mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kuliah ekonomi Islam, Sirah Nabawiyah ditempatkan data, sebagai data. Kemudian teori analisisnya adalah teori ekonomi. Ini datanya itu kita belajar kembali, mengaji, ya, mengkaji tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Men- Namun pembahasannya di sini lebih fokus kepada ekonomi, ya, memakai teori-teori ekonomi. Maka dari itu babnya adalah sistem ekonomi dan fiskal pada masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kata sistem ekonomi dan istilah fiskal. Nah, di situ ada ini dari buku yang dititipkan saya, ya, dari Mbak Melani, dari Pak Sarilan, ya. Jadi kita akan membahasnya sampai kepada sistem ekonomi dan fiskal Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada apa itu? Ada 4 sahabat Nabi, ya, 4 sahabat Nabi yang meneruskan kepemimpinan beliau setelah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada malam hari ini kita akan sedikit mereview mengenai eh, latar belakang bagaimana sistem ekonomi dan fiskal pada masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dibahas adalah kisah Nabi Muhammad, bukan sejak lahirnya, tapi kisah Nabi Muhammad setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah. Nah, di sini saya munculkan informasi gambar, ya, Mekah dan Madinah, di mana beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu di tahun ke-13, ya, kalau tidak salah, ya, tahun ke-13 setelah kenabian, setelah dakwah tauhid dan apa ini namanya, banyak sekali pergolakan penolakan di Mekah. eh, Kemudian muncullah perintah untuk hijrah ke Madinah, ada beberapa baiat Aqabah, ya, ada apa itu namanya, itu itu detailnya bisa dibaca di sirah, ya, intinya
setelah beliau banyak berdakwah mengenai akidah, mulailah ada titik terang dakwah Nabi mendapatkan hasil. Ini ada beberapa orang Madinah yang menerima dakwah Nabi dan Nabi hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah di apa ini namanya diterima di apa eh, disambut gitu ya, disambut. Kemudian Nabi di- setelah ke Madinah diangkat sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah. Kalau di sini misalnya presiden gitu ya, bupati ya, atau gubernur gitu ya. Jadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah. Nah, disitulah orang mengatakan, oh, nah seperti sebuah negara. Kalau kacamata teori ekonomi di sini ada kebijakan fiskal gitu ya. Kayak kebijakan yang jadi beliau bisa membuat sebuah kebijakan untuk sebuah wilayah gitu. Seperti seperti pemerintahan gitu. Jadi oh, berarti Nabi Muhammad memiliki pemerintahan. Di situ yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memulai negaranya. Kita bisa jadi kita bisa mengatakan seperti bagaimana apa yang dilakukan Nabi dalam memulai negaranya setelah berhijrah, gitu ya. Nah, yang pertama adalah membangun masjid. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Ya, secara umum apa yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun masjid tentu maka ini kita bisa melihat ya bahwa ibadah adalah salah satu atau satu-satunya tujuan kita ya, tujuan hidup manusia. Membangun masjid. Yang pertama negara itu mau diurus itu bangun masjid dulu. Terus mungkin bahasa sekarang ya nanti masjid itu nanti tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tapi juga beberapa tempat-tempat sebagai tempat-tempat penting untuk musyawarah ataupun untuk sebuah kesekretariatan ataupun tentang apa itu namanya berkumpulnya orang, pusat pendidikan, pelatihan dan sebagainya sehingga kayak bahasa sekarang mungkin kayak jadi Islamic Center gitu misalnya. Ini masjidnya tidak hanya untuk ibadah tapi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang penting ya, kegiatan-kegiatan penting di dalam mengurusi umat. Jadi Islamic Center gitu. Jadi di situ apa-apa ada. Gitu. Jadi seperti itu membangun masjid. Jadi kalau kita asosiasikan dengan contoh pemindahan IKN gitu misalnya ya, Indonesia memindahkan ibu kota ke IKN. Kalau kita mengikuti Nabi, maka yang perlu dibangun di IKN adalah masjid, bukan patung Garuda yang gede itu ikonnya untuk filosofi inilah Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ya itu menunjukkan bahwa negara ini sebenarnya eh, filosofi dasarnya kuat di Pancasila ya, bukan syariat Islam. Nah, ini filosofi dasarnya negara yang dibangun Nabi adalah ibadah. Maka yang dibangun adalah masjid ya, atau Islamic Center gitu ya. Itu sederhananya seperti itu kita memahaminya dengan sederhananya seperti itu. Pertama membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah merehabilitasi kaum muhajirin. Jadi, muhajirin itu adalah kaum yang mengikuti Nabi dari Mekah. Dari beberapa sahabat yang dari Mekah itu ikut hijrah ke Madinah. Itu disebut dengan muhajirin. Ah, kurang 10 menit lagi ya. Muhajirin adalah orang yang ikut ke Nabi ke Madinah. Kemudian orang asli Madinah disebut dengan kaum Ansor. Muhajirin dan Ansor. Pernah dengar ya? Kalau belum pernah, Muhajirin adalah yang ikut berpindah dari Mekah ke Madinah. Dan orang asli Madinah itu disebut dengan Ansor. Nah, di dalam sini, di dalam kedua belah pihak ini ya, ada orang yang hijrah, melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, melewati gurun pasir, sungai, lembah, gunung, semuanya apa itu namanya, perjalanan panjang ya, lembah. Ini pasir ya, panas ya, sehingga
akalnya mungkin ya habis ya apa, oh, sampai sana itu ya lusuh, nggak punya apa-apa, direhabilitasi dengan eh, dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Ini luar biasa, ini memiliki dampak yang sangat besar sekali, bagaimana pihak-pihak ini bisa disaudarakan. Coba kalau misalnya kaum Muhajirin dan Ansor ini menjadi sebuah belah pihak yang saling iri-irinan gitu misalnya. Oh, aku ikut dari Nabi dari Mekah loh. Kamu kamu siapa? Kamu cuman Ansor. Kamu cuman di Madinah enak-enak. Di Mekah saya dapat banyak banyak rintangan, banyak apa itu namanya, banyak siksaan oleh kaum di Mekah gitu ya. Kalau misalkan dua belah pihak ini tidak dipersaudarakan, wes itu mungkin nggak akan jadi Madinah, nggak akan jadi peradaban Islam seperti ini. Ini proses yang mungkin sederhana tapi sangat luar biasa. Bagaimana kita mempersaudarakan SDM, kalau bahasanya manajemen itu SDM. SDM yang ada di situ yang dimiliki Nabi adalah orang Muhajirin dan Ansar. Dua belah pihak ini dipersaudarakan oleh Nabi. Dan itu berhasil dengan syariat Islam yang luar biasa sehingga menjadi super tim gitu ya, super tim yang bisa membangun peradaban dimulai dari Madinah itu. Jadi ini kisah banyak menarik dan bagus sekali ya kalau kita apa ini namanya, kisah-kisah di sini itu banyak bagus, banyak hikmahnya juga ya, bagaimana para sahabat itu eh, dipersaudarakan itu karena di zaman sekarang ya, banyak sekali perpecahan di antara kaum muslimin, ini menjadi salah satu hal yang menyedihkan ya. Menyedihkan yang terjadi di kaum Islam sama Muslim, tapi apa itu gontok-gontokan atau tidak apa itu namanya, tidak bersaudara, itu yang menjadi catatan kita ya. Ya, ini belajar mengenai bagaimana Nabi merehabilitasi atau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ini luar biasa. Kemudian yang poin ketiga adalah membuat konstitusi negara. Kalau saya baca maksudnya itu ya, sebuah negara itu memiliki aturan-aturan gitu kan. Nah, Islam itu datang sudah ya memang untuk mengatur hidup kan gitu. Jadi syariat Islam yang dibawa Nabi itu, para para penulis buku ekonomi ini, itu adalah konstitusi negara. Disebut konstitusi negara. Apa itu konstitusi negara? Ya udah syariat Islam itu bagaimana eh, agar masyarakat itu aman, adil, sejahtera. Bagaimana Islam mengatur agar itu ada syariahnya gitu. Syariah-syariah itulah yang disebut dengan membuat konstitusi negara. Dan yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan. Nah, ini kalau saya baca maksudnya menerapkan paradigma baru. Jadi paradigma itu seperti kerangka berpikir dasar ya. Misalnya kalau di kapitalisme itu, kalau dia sekuler, dia ya dunia untuk dunia, uang untuk uang. Modal itu harus diakumulasi dan biarin orang-orang yang kerja dengan kita itu ya udah biarin aja dia kerja sama kita, biarin dia miskin gitu. Jadi ada istilahnya dipotong alat produksinya. Jadi orang-orang itu biar biar kerja dengan kita, itu adalah paradigma orang orang kapitalis. Kalau kita paradigma Islam, paradigma kita dalam berwirausaha misalnya, kita punya eh, kerangka pikir yang mendasar. Misalnya saya membuka usaha ini untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak punya pekerjaan, biar bekerja dengan saya. Nanti akan saya latih biar dia mahir. Setelah dia mahir, biarkan dia mandiri kerja sama orang lain nggak apa-apa. Nah, itu adalah cara berpikir paradigma itu. Paham nggak ya? Nanti kalau nggak paham nanti bisa kita lanjutkan di perkuliahan selanjutnya. Ini penting ya paradigma. Karena waktu kita mepet sekali. Paradigma. Kemudian yang baru-baru ini saya pikirkan ya, misalnya mengenai ART itu. ART paradigmanya adalah kita memberi memberi orang-orang, ternyata itu banyak. Ternyata banyak ibu-ibu ataupun eh, kebanyakan ART itu ibu-ibu ya. Ibu atau mbak-mbak yang tidak punya pekerjaan dan dia membutuhkan pekerjaan. Sedangkan skillnya itu ya nggak punya skill apa-apa. Jadi dia cuma bisa bersih-bersih rumah dan sebagainya. Sehingga
membuka ketika kita itu membuka lowongan ART itu bukan berarti kita merendahkan manusia sebagai babu itu ya enggak. Karena paradigma yang kita bangun adalah kita membantu mereka. Mereka memang butuh itu, mereka butuh pekerjaan dan bisanya bersama rumah dan kita juga memperkerjakan mereka itu bukan karena kita malas, tapi karena kita memang kesibukannya sudah luar biasa di luar ngurusin misalnya ngurusin kampus, ngurusin usaha, ngurusin partai misalnya jadi rumah tidak bisa apa itu diurus sehingga harus ada asisten rumah tangganya. Nah, itu terus kita buka lowongan ART untuk membantu ternyata banyak yang membutuhkan pekerjaan itu. Nah, itu contoh ya. Berbeda dengan paradigma orang yang apa itu namanya sombong, apa itu namanya sombong dan kaya, kapital itu ya apa itu namanya mencari pekerja untuk direndahkan gitu misalnya kayak mereka nggak usah dikasih skill apa-apa biar ini seperti itu paradigma cara berpikir paradigma itu cara berpikir ya sekedap pak sekedap ini lagi yang tentang kuliah online sekedap sekedap oke oke itu ya yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjut ke chat atau di ini ya karena juga ada yang mencari saya kebetulan kurang 2 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Saya stop share dulu. Dan saya foto yang hadir ya. Bentar. Oke, sudah ya. Sudah saya foto ya. Namanya nggak ada yang aneh-aneh ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Alhamdulillah, Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Subhanallah, illa anta, Rabbana wa bihamdik. astaghfiruka wa atubu Kedua la ilaik. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ya, ilaik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih Pak Daru. Pak.